Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sebab-sebab terjadinya perpecahan dan sebab-sebab terjadinya perselisihan. Ketahuilah ya akhwat Islam, di zaman Rasulullah umat Islam belum berpecah belah. Di zaman para sahabat pun belum berpecah belah. Perpecahan itu baru muncul di akhir zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali muncul yaitu Khawarij, kemudian Syiah, kemudian juga muncul firqah-firqah selainnya sampai hari ini. Dan Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa umat Islam ini akan berpecah belah. Ya, Rasulullah SAW sabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kullum finnar illa wahidah. Semuanya dalam api neraka, kecuali satu golongan saja. Siapa satu golongan itu? Kata Rasulullah SAW, "Ma'ana alaihi wa ashabi." Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Kita akan membahas tentang apa yang menyebabkan umat Islam berpecah belah secara umum. Kemudian apa yang menyebabkan sesama Ahlus Sunnah berpecah belah. Ini pun juga penting untuk kita bahas. Akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Sebab utama berpecah belah di tubuh umat Islam adalah yaitu adamul intiyad lil haqqi. Tidak ada ketundukan kepada kebenaran yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak mau merujuk pemahaman salafus saleh. Sebab ketika seseorang itu tidak mau kembali kepada pemahaman salafus saleh, dia pasti akan berpecah belah dan berbuat bid'ah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fasayakfikahumullah." Fa in amanu, jika mereka beriman, bimithli, dengan seperti amantum bi, seperti apa yang kalian imani. Kalian di sini waktu ayat turun siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Allah mengatakan jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, pasti mereka mendapatkan hidayah. Fa in tawallaw, tapi jika mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, pasti mereka akan berpecah belah. Di sini Allah menegaskan bahwa sebab utama umat Islam berpecah belah itu kalau tidak mau apa? Tidak mau mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Karena Rasulullah dan para sahabatnya pasti di atas kebenaran ya Islam. Makanya dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi dalam riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Salim bahwa yang selamat itu ma'ana alaihi washabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah berkata, "Wal asas alladhi tubna alaihi al-jama'ah." Asas yang dibangun di atasnya al-jamaah apa itu? Hum ashabu Rasulullah SAW. Mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW. Wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka lah, kata beliau, yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Lalu beliau berkata, "Faman lam ya'khudh anhum," siapa yang tidak mau mengambil dari mereka. Mereka di sini siapa? Para sahabat. Faqad dhalla wabtada'a, pasti sesat dan berbuat bid'ah. Di sini beliau mengatakan bahwa apabila umat Islam, apabila mereka tidak mau mengambil dari para sahabat, pasti sesat dan berbuat bid'ah. Makanya apa? Firqah-firqah yang sesat yang muncul seperti Khawarij, apakah mereka mengikuti para sahabat? Tidak. Justru mereka menyimpang dari akidah para sahabat. Kaum Syiah Rafidhah, apakah mereka mengikuti para sahabat? Tidak.
Demikian pula semua firqah-firqah sesat karena menyimpang daripada keyakinan para sahabat Nabi SAW. Ketika muncul Qadariyah di Basrah, seorang ulama dari Basrah yang bernama Yahya bin Ya'mar, dia berkata, Imam Muslim meriwayatkan itu dalam Sahih Muslim di hadis nomor 1. Yahya bin Ya'mar berkata, ya kana awwalu man takallama fil qadar bi Basrah Ma'bad al-Juhani. Adalah yang pertama kali berbicara tentang takdir di kota Basrah itu seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Iya. Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari ila Makkah hajjaini aw mu'tamirain. Maka aku bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergilah ke Makkah untuk haji atau umrah. Taufiqna bi Abdullah bin Umar. Ternyata kami diberikan taufik oleh Allah untuk bertemu dengan Abdullah bin Umar dakhilan al-masjid, yang sedang masuk masjid. Iya. Fakultu, lalu aku berkata kepada Yahya, kata Yahya bin Ya'mar, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana qaumun yataqaffaruna al-'ilm wa yaz'umuna anna qadar. Wahai Aba Abdurrahman, telah muncul di negeri kami suatu kaum yang mereka itu mencari-cari ilmu yang aneh, dan katanya mereka mengatakan takdir itu tidak ada. Dan bahwasanya wa annal amra unf, bahwa segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah. Maka Abdullah bin Umar berkata, idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bura'u minni. Kalau kamu bertemu dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari. Yang Abdullah bin Umar berlepas diri dari pemikiran Qadariyah. Makanya semua pemikiran sesat itu akibat tidak mau mengikuti jalan kebenaran yang dititi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka ini yang akal Islam, sebab utama umat Islam berpecah belah ini. Kenapa mereka tidak mau mengikuti kebenaran? Jawabnya karena mereka lebih mengikuti hawa. Jawabnya karena mereka lebih mengikuti ra'yu, akal. Di saat hawa nafsu mereka, ra'yu mereka, lalu kemudian ditambah lagi dengan apa? Ya, bangga dengan pemahaman sendiri, pasti akan menimbulkan apa? Perpecahan. Ya. Makanya para ulama terdahulu menamai ahlul bid'ah itu sebagai ahlul hawa. Kenapa? Karena mereka lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada qala Allah dan qala Rasul. Akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Sebab yang kedua, terjadinya perselisihan para ulama, terjadinya perselisihan umat Islam ini, ikhwata Islam, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu lebih mengedepankan hawa nafsu, lebih mengedepankan ra'yu, akal. Ketika hawa nafsu lebih dikedepankan dan ra'yu atau akal lebih dikedepankan, pasti pecah, Pak. Karena setiap pikiran manusia itu pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Kalau ada 1000 orang, pendapatnya pasti berbeda, Pak. Maka kalau yang menjadi acuannya adalah hawa nafsunya, bukan dalil, pasti akan pecah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menganggap orang yang paling sesat di dunia itu siapa? Orang yang mengikuti hawa nafsu. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Siapakah orang yang paling sesat di dunia ini dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikuti hawa nafsu, ya akhi, hatta antum tegakkan 1000 hujah enggak bermanfaat. Kenapa? Karena yang menjadi pondasi dia hawa nafsunya, bukan dalil. Kalaupun dia membawakan dalil, itu bukan sandaran dia, itu hanya sebatas tameng saja, perisai saja. Sebetulnya pondasi dia itu hawa nafsunya. Ya, terkadang mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang istilahnya bid'ah ataupun tidak sesuai dengan syariat, bawa dalil juga, bawa dalil. Tapi dalil itu sama sekali bukan sebagai apa? Sandaran. Hanya sebatas apa? Perisai.
Ikhwatul iman, azakumullah wa iyyakum. Makanya hati-hati. Rasulullah SAW khawatir sekali dengan yang namanya hawa nafsu ini. Kata Rasulullah, mimma akhsha alaikum ya mudillatil hawa wal fitan. Di antara perkara yang aku khawatirkan atas kalian, kata Rasulullah SAW, itu hawa nafsu yang menyesatkan dan fitnah dan syahwat. Iya. Dikeluarkan oleh Imam Tabrani. Ikhwatul iman, azakumullah wa iyyakum. Di antara sebab terjadinya perpecahan yang ketiga, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum, itu al-jahlu bid-din, kebodohan terhadap din ini. Dan kebodohan terhadap din dibagi oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi ya menjadi beberapa macam dalam kitab Ilmu Ushul Bidah. Yang pertama, kebodohan terhadap bahasa Arab. Orang yang bodoh terhadap bahasa Arab bisa terjadi perpecahan dalam pemahaman, Pak. Syekh Ali Hasan memberikan contoh begini, contohnya. Sebagian masyarakat dan banyak masyarakat memahami bahwa yang namanya muadzin itu setelah adzan ikut membaca Allahumma rabb hadhihi da'watit ta'amah wa salatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan ladzi wa'ada. Padahal kata beliau, hadis-hadis yang menyebutkan tentang doa tersebut khusus untuk pendengar. Rasulullah SAW, "Idza sami'tumul muadzin yu'adzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar muadzin beradzan, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian berselawatlah kepadaku. Ya, kemudian baru berdoa seperti tadi. Kata beliau, ini menunjukkan bahwa khitabnya untuk pendengar, bukan untuk muadzin. Adapun muadzin tidak disyariatkan membaca apapun juga. Nah, karena ketidakpahaman bahasa Arab akhirnya menyebabkan apa? Ya, penyimpangan di dalam pemahaman. Sehingga terjadilah yang terjadi, ya apa Islam, azakumullah ya. Ya. Demikian pula kesalahan yang fatal juga ketika membawa makna syariat kepada makna bahasa. Ini pun juga sebuah kesalahan yang fatal ya. Seperti orang-orang liberal misalnya. Orang liberal itu membawa pemahaman istilah syariat kepada bahasa. Contoh misalnya mereka mengatakan yang namanya sholat itu secara bahasa apa? Doa. Jadi kita berdoa udah cukup. Ya. Kan sholat itu doa. Yang namanya puasa itu menahan diri. Jadi akhirnya mereka menganggap bahwa yang namanya sholat, puasa itu ya cukup. Berdoa, menahan diri. Tidak perlu kita sholat 5 waktu, kata mereka. Ini kan subhanallah pemahaman yang sangat dangkal ya ikhwatul Islam yang terhadap din itu. Yang kedua, kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi ya, dalam kitab Ilmu Ushul Bidah, kebodohan terhadap kaidah-kaidah syariat dan tata cara pendalilannya. Orang yang tidak paham kaidah syariat, tidak paham tentang tata cara pendalilannya, itu pasti akan jatuh kepada kesalahan dan pasti terjadi perpecahan dan perselisihan. Ya. Di antara kaidah syariat yang harus kita pahami bahwasannya dalil itu harus dikedepankan daripada akal dan hawa nafsu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kaidah. Di antara tata cara apa kaidah syariat bahwa qiyas itu boleh dipakai ketika tidak ada dalil. Makanya Imam Ahmad, Imam Syafi'i ketika ditanya, kapan kita boleh menggunakan qiyas? Kata beliau apa? Innama yusaru 'inda darurah. Qiyas itu boleh dipakai kalau darurat. Kalau tidak ada dalil lagi, baru boleh dipakai. Terjadinya kesalahan di saat seperti ini, Pak. Belum apa-apa sudah pakai qiyas. Belum cari dalil sudah pakai qiyas. Akhirnya seringkali qiyas itu bertabrakan dengan dalil. Atau sembarangan menggunakan qiyas. Mudah mengkias-kiaskan, menganalogikan tanpa melihat syarat-syarat qiyas dan rukun-rukunnya. Padahal yang namanya qiyas itu Pak ya, harus memenuhi syaratnya, memenuhi rukunnya gitu kan. Di antara rukunnya qiyas apa? Yaitu harus sama ilatnya.
Ilat itu apa? Itu wasfun zahirun mundhabitun wa mulgham fi syariah. Suatu sifat wasfun dhabitun apa? Wasfun zahirun, sifat yang tampak dan tetap dan tidak digagalkan oleh syariat. Contoh misalnya ilatnya arak apa? Memabukkan. Ya. Nah terkadang ya akhwat Islam, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu merubah-rubah ilatnya. Ini cara yang paling halus sekali. Oh ilatnya begini, sehingga akhirnya dia berusaha untuk menjadikan dalil itu sesuai dengan hawa nafsunya. Oh enggak, maksud dalil itu begini loh, ilat dalil itu begini loh. Jadi ngikutin hawa nafsu dia sendiri. Contoh misalnya orang liberal mengatakan begini, Allah memerintahkan memotong tangan. Ilatnya adalah supaya kapok. Bukan bikin ilat sendiri tuh Pak. Ilatnya supaya kapok. Jadi sebetulnya dengan apapun yang penting kapok bisa. Nggak harus potong tangan. Mungkin dikasih duit yang penting kapok lah gitu. Cobalah Pak, ya. Hal seperti ini akan merusak agama Pak. Akibat ketidakpahaman tentang masalah tata cara pendalilan syariat. Maka inilah ya akhwat Islam a'azakumullah wa iyyakum. Hal ini sering terjadi akibat daripada mengedepankan hawa nafsu lagi. Ikhwatul iman a'azakumullah wa iyyakum. Di antara sebab muncul dan sumber munculnya perpecahan di kalangan kaum muslimin, ikhwatul Islam a'azakumullah wa iyyakum, yaitu al-i'rab 'anil ulama, berpaling dari para ulama. Gak mau ngikutin ya, memahami agama melalui tangan-tangan para ulama. Lihat orang Khawarij yang telah kita jelaskan pada beberapa malam yang lalu ya. Orang Khawarij itu gak mau ngikutin ya ulama para sahabat Pak. Gak mau. Mereka lebih inginnya memahami Al-Quran dan pemahaman sendiri sudah. Tidak berusaha untuk merujuk bagaimana para ulama memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Padahal merujuk para ulama itu penting Pak. Kenapa? Karena para ulama mereka yang paling paham tentang din. Mereka yang paling tahu tentang agama. Cuma yang jadi masalah adalah Pak, ketika diulamakan orang yang bukan ulama, ini juga bikin pecah. Ya. Ketika diulamakan orang yang bukan ulama, yang penting, ya masya Allah. Kadang kan standar ulama orang tuh awam tuh beda Pak. Ya, pas kuliah, pintar bahasa Arab ya, wah ulama nih. Padahal di Saudi anak kelas 6 SD juga udah pintar bahasa Arab Pak. Ya. Ini orang hebat nih bawa dalil Al-Quran dan hadis nih ulama nih. Belum tentu. Orang Khawarij saja kata Rasulullah apa? Yaquluna min qauli khairil bariyah. Mereka membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam ayat yang lain yaqra'una al-Qur'an, mereka hafal Al-Qur'an bahkan. Lakin la yujawizu taraqiyahum, tapi tidak sampai ke kerongkongannya. Maksudnya kata para ulama yaitu karena dangkal pemahaman yang terhadap Al-Qur'an. Dan suatu ayat yang lain yahsabuna annahu lahum wa hiya alaihim. Mereka menganggap Al-Qur'an mendukung pendapat mereka padahal tidak mendukung. Kenapa demikian? Karena pemahamannya yang dangkal. Pertama, yang kedua karena tidak mau merujuk para ulama bagaimana menafsirkan ayat tersebut. Makanya penting, walaupun memang kita punya keyakinan bahwa yang namanya ulama itu adalah sebagai wasilah saja bukan tujuan. Nah terkadang Pak, sikap terhadap ulama pun menjadi sebab sumber perpecahan. Ketika kita gulu terhadap ulama dan seakan-akan ulama itu bagaikan nabi yang gak pernah salah, pasti pecah lagi Pak. Ya, pokoknya apa yang dikatakan oleh si fulan pasti benar, belum tentu juga. Sehingga akhirnya terkadang di masyarakat ada keyakinan apa? Pokoknya wajib satu mazhab, nggak boleh banyak-banyak. Ya. Kalau sampean mazhab Syafi'i, Syafi'i aja, nggak boleh banyak-banyak mazhab. Nah seperti ini akibat apa? Gulu, berlebihan kepada seorang alim, seorang ulama.
Padahal keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa yang namanya ulama manusia biasa. Kita hormati mereka karena keilmuannya, tapi kita tidak mengatakan bahwa mereka itu bagaikan nabi yang tidak pernah salah. Tetap kita hormati mereka. Kita ikuti mereka yang sesuai dengan dalil. Akan tetapi kita pun berusaha untuk memahami din ini melalui tangan-tangan mereka. Karena mereka lah ahlinya. Dan Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti para ulama. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli dzikir. Ahli dzikir ini kata para ulama apa? Ai ahlul Qur'ani wal hadis. Artinya ahli, yang orang yang ahli dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah ya akhwal Islam, setiap kita perselisihan di antara kita, coba selesaikan dengan tanya kepada para ulama. Para ulama ul-kibar. Ya, alhamdulillah masih banyak di zaman sekarang. Di sana ada Syekh Fauzan, di sana ada Masya Allah para ulama besar itu. Kan sekarang ini yang namanya telepon dan nyele gampang Pak, mudah. Ada Syekh Abdul Muhsin Abbad dan masyayikh lain. Kalau terjadi perselisihan, tanya Syekh gimana? Iya. Tapi mohon maaf Pak, terkadang sebagian orang pertanyaannya pun dikondisikan supaya Syekh itu memihak dirinya. Jadi akhirnya ngikutin hawa nafsu lagi. Karena yang mana Syekh terkadang menjawab sesuai dengan apa? Pertanyaan. Ya Syekh kan jawab. Makanya apa? Tuh kata Syekh Fulan begini. Ini juga jadi sebuah sumber perpecahan lagi ya Pak Islam. Seringkali hal itu terjadi di antara kita ya ikhwatul Islam azakumullah ya. Akhul Islam azakumullah ya. Maka dari itulah ya akhi, ini al-jahl, kebodohan terhadap qawaiduddin, kaidah-kaidah agama dan turqul istidlal, tata cara pendalilannya, itu akibatnya akan menyebabkan kaum muslimin akan berpecah dan berpecah. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ya, umat Islam itu semakin jauh dari masa kenabian, semakin banyak perpecahannya. Kenapa? Karena ilmu semakin berkurang. Ilmu semakin berkurang, pasti akan semakin banyak perpecahan, perselisihan. Perselisihan di zaman Rasulullah hampir tidak ada. Ada tapi jarang sekali. Perselisihan di zaman sahabat lebih banyak daripada zaman Rasulullah. Perselisihan di zaman tabi'in lebih banyak lagi. Di zaman setelah tabi'in lebih banyak lagi. Sampai kemari tambah banyak. Ya. Di antara sebab munculnya perselisihan ya akhwat Islam, yaitu al-i'jab bil ra'i, berbangga dengan ra'yu. Dan ini termasuk muhlikat, ya, sesuatu yang membinasakan. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, Rasulullah SAW bersabda, "Salasun minal muhlikat." Ada 3 perkara yang membinasakan kata Rasulullah SAW. Apa itu? Yang pertama, syuhun muta', kekikiran yang ditaati. Wa hawan muttaba', yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga kata ya Rasulullah SAW apa? Wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan seseorang merasa bangga dengan dirinya. Seseorang yang merasa bangga dengan otaknya. Saya ini kan profesor, doktor, masa ya akhirnya dia bangga dengan dirinya. Ada lagi yang satu bangga dengan ilmunya. Saya kan sudah hafal ini, sudah hafal itu, sudah masya Allah. Saya ini kan alim ulama. Kalau orang sudah ngerasa dirinya alim, pasti ujub tuh Pak. Ya. Orang Syekh Albani saja, ketika beliau dikatakan anta masya Allah al-allamah, seorang yang sangat alim, apa kata beliau? Saya ini tuwailib. Beliau tidak mengatakan talib. Beliau mengatakan apa? Anak tuwailib. Apa tuwailib? Tuwailib itu tasghir dari talib, yang menunjukkan kepada peremehan. Maksudnya, saya ini cuma penuntut ilmu kecil. Bayangkan, Syekh Albani rahimahullah tidak pernah merasa dirinya apa? Ulama.
Hatta para ulama terdahulu pun gak pernah merasa dirinya ulama, Pak. Mereka selalu merasa saya ini masih penuntut ilmu, saya masih penuntut ilmu. Kalau seseorang sudah menganggap dirinya besar, kalau seseorang sudah merasa dirinya alim, masya Allah, bahkan seakan-akan dia menempatkan dirinya dengan para ulama, la haula wala quwwata illa billah. Kalau seperti ini pasti egonya tinggi, Pak. Kalau sudah egonya tinggi, Pak, semua orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya udah dihabisin. Walaupun terkadang itu hanya sebatas ijtihadiyah. Iya. Itu sering terjadi ya akhwat Islam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan salasun minal muhlikat. Ada 3 perkara yang sifatnya itu bisa membinasakan seorang hamba. Di antaranya apa? Ijabul mar'i bi nafsi. Seseorang merasa bangga dengan dirinya. Hadis ini umum, baik berbangga dengan kecerdasan, baik berbangga dengan kekayaan, baik berbangga dengan keilmuan, baik berbangga dengan amalan saleh, ya. Merasa diri antum udah banyak amalan solehnya, masya Allah, atau antum merasa sudah lebih lama ngajinya, saya kan udah lebih senior dari dia. Kamu berapa bulan ngaji? 5 bulan. Saya ini 10 tahun. Allah. Bangga, Pak, berbangga dengan lamanya ngaji, sehingga dia merasa dirinya lebih baik. Allah ya akhi, kasihan orang yang seperti itu. Kata Syekh Utsaimin, al-ujub, bangga diri itu yuhbitul amal, bisa membatalkan amal. Capek-capek antum menuntut ilmu 10 tahun, gara-gara antum ujub batal pahalanya, Pak. Kasihan kan? Jangan sampai seperti itu. Kita menuntut ilmu bukan untuk dibanggakan, bukan. Tapi untuk melahirkan rasa takut kepada Allah, ketawaduan gitu. Nah, ketika seseorang merasa bangga dengan dirinya, ujub dengan pemikirannya, pasti binasa. Pasti akan terjadi perpecahan dan yang lain. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Di antara perkara yang menyebabkan terjadinya perselisihan, ya, juga di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, ada tabayyun, tidak ada tabayyun. Tabayyun apa sih, Pak? Tabayyun itu cross check. Iya. Kita ketika mendengar si fulan berbuat salah, langsung ditelan habis-habis. Apalagi kalau kebetulan kita lagi nggak seneng sama dia. Waduh, masa yang benar? Oh gitu ya? Bukan. Wah benar, emang dia sesat itu kan. Akhirnya ayat dikesampingkan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang yang membawa berita, ya, apabila ada orang fasik membawa berita, fatabayyanu, periksa dulu dengan teliti, cross check dulu, benar apa tidak. Barangkali ini beritanya salah. Ya. Barangkali ya, ini yang membawanya menambah-nambah. Seperti di zaman sekarang seperti itu, Pak. Wah, saya percaya kok si fulan ustaz, si fulan orangnya thiqah. Entar dulu, thiqahnya zaman sekarang dengan zaman dulu beda loh, Pak. Kalau di zaman dulu thiqah benar-benar thiqah. Kalau mereka mendengar kabar 1 senti, ya mereka sampaikan 1 senti gitu kan. Kalau zaman sekarang dengar kabar 1 meter, dikabarinya 10 meter, ditambah-tambahin pakai bumbu-bumbu dan yang lainnya. Bukan, bahaya. Entar dulu. Walau hatta antum melihat dia berjenggot, yang mengabarkan ke antum dia berjenggot di atas mata kaki. Entar dulu, ini zaman fitnah ini, Pak. Iya. Coba kita lihat dulu. Ta'anni, jangan tergesa-gesa. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah bagi seseorang kedustaan, dan suatu riwayat dosa, an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Dia sampaikan semua yang dia dengar oleh telinganya. Enggak disaring dulu tuh, Pak. Ini telinganya enggak ada saringan. Iya. Jadi akhirnya kayak tong sampah, semua masuk udah. Enggak benar, Pak. Bukan sikap seorang muslim seperti itu. Dan kalau kita mendengar saudara kita
jatuh kepada kesalahan, coba Pak, dahulukan dulu husnudzon. Berikan dulu udzur-udzur yang baik kepada dia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata apa? Ya, la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min fi akhika syarran wa anta tajidu laha mahmala. Jangan dulu kamu berburuk sangka dari ucapan buruk yang diucapkan oleh saudaramu, selama kamu masih ada bisa membawa kepada makna yang lebih baik. Tuh lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangan dulu berburuk sangka kepada saudaramu, ya, akibat ucapan buruk yang keluar dari mulutnya, selama kamu masih bisa membawanya kepada makna yang baik. Walaupun kata para ulama, manusia itu ada dua macam. Ada yang tidak boleh kita berburuk sangka, siapa itu? Mukmin yang bertakwa. Ada yang memang kita harus berburuk sangka, siapa itu? Orang fasik, pelaku maksiat. Tapi kalau kita tahu dia teman kita ini orangnya soleh, bertakwa, masya Allah. Kemudian kita mendengar dia jatuh kepada kesalahan atau mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat yang tampaknya salah. Coba dong kita jangan suudzon dulu. Jangan dulu kita apa? Memvonis, oh itu si fulan mengucapkan begini, sesat itu. Tak dulu. Benar nggak si fulan tuh ngomong begitu? Yang kedua, barangkali dia punya alasan. Atau mungkin dia punya syubhat, ya kan? Lihat Rasulullah SAW, lihat Rasulullah SAW akhlaknya ya akal Islam. Ketika melihat seorang sahabat jatuh kepada kesalahan, apakah beliau langsung memvonis? Tidak. Mu'adz bin Jabal diutus Rasulullah SAW pergi ke Syam. Sepulangnya dari Syam, datang ke Rasulullah, sujud Pak. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya Mu'adz, ma hamalaka ala hadza? Hai Mu'adz, apa yang menjadikan kamu berbuat seperti ini? Hai Mu'adz, ditanya dulu sama Rasulullah. Kalau kita terkadang udah marah duluan, ya, syirik tahu, ente mau syirik lah kan? Tapi lihat Rasulullah SAW mengatakan, ma hamalaka ala hadza? Afwan, apa yang membuat kamu berbuat seperti itu, hai Mu'adz? Kata Mu'adz, ya Rasulullah, aku melihat ya orang-orang di Syam sujud kepada pendetanya. Aku berpikir kita kaum muslimin lebih layak, lebih berhak untuk sujud kepada Rasulullah. Oh rupanya Mu'adz ada syubhat. Maka Rasulullah menghilangkan syubhat ini. Kata Rasulullah, hai Mu'adz, kalau aku memerintahkan seorang untuk sujud, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Aku pasti akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Tapi sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan rahasia Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin, Pak, ini pengkhianatan, Pak. Waktu itu Rasulullah SAW hendak mengirimkan apa? Pasukan besar untuk menguasai kota Mekah. Dan Rasulullah memerintahkan rahasiakan. Tapi apa yang terjadi? Hatib menulis surat untuk saudaranya yang di Mekah yang masih kafir, bahwa Rasulullah akan membawa pasukan besar, kamu larilah jauh-jauh. Dikirimnya lewat perempuan. Kemudian Allah pun menurunkan wahyu kepada Rasulnya, bahwa Hatib menulis surat tuh, ya, kepada saudaranya di Mekah. Maka apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengirim beberapa sahabat untuk mengejar perempuan tersebut. Dan berhasil. Akhirnya Rasulullah memanggil Hatib. Ketika Hatib datang, Umar kesal benar. Kata Umar apa? Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal munafiq. Oh ya Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang munafik ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mahlan ya Umar. Kita dulu hai Umar. Coba kita tanya dulu. Ya Hatib, ma hamalaka ala hadza? Hai Hatib, apa yang membuat kamu berbuat seperti itu ya Hatib? Kata Hatib, ya Rasulullah, sesungguhnya dahulu aku punya berhutang budi kepada saudaraku ini. Mereka telah banyak berbuat baik kepada saya ya Rasulullah. Dan saya tidak mampu untuk membuat jasanya dengan apapun juga. Barangkali dengan ini saya bisa membalas jasa dia. Apa kata Rasulullah? Shadaqah Hatib, benar Hatib. Umar berkata lagi, ya Rasulullah, lakinnahu khanallahu wa rasulahu wal mu'minin. Tapi ya Rasulullah, dia sudah mengkhianati Allah, Rasulnya dan kaum mukminin ya Rasulullah.
Umar nggak terima. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, bukankah Hatib itu orang yang ikut perang Badar? Bukankah Allah berfirman kepada orang yang ikut perang Badar, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Silahkan kamu lakukan apa yang kamu mau, aku telah ampuni dosamu. Maka Umar pun menangis. Lihatlah Rasulullah SAW menghadapi Hatib yang sudah jelas-jelas terang-terangan mengkhianati Allah dan Rasul. Tapi Rasulullah tetap memberikan udzur, memberikan apa? Maaf kepada dia. Demikian pula kita ya akhi, kepada setiap muslim. Apalagi itu saudara kita sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dia Masya Allah orang yang saleh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dia melakukan suatu perbuatan yang memang salah, harus ada saling tanasuh, saling menasihati dengan cara baik, cara lembut dan yang lainnya. Kadang ya akhi, ya sikap lembut itu sudah hilang pada diri kita. Bahkan tabayun mungkin sudah hilang dari kamus-kamus hidup kita. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Nah ini ya akhi ya. Kemudian di antara sebab terjadi perselisihan di antara kita juga ya akhi, yaitu tidak bisa membedakan mana permasalahan yang sifatnya manhaj yang tidak boleh diselisihi dengan masalah yang sifatnya ijtihadiyah yang itu tidak ada nasnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Masalah yang sifatnya ijtihadiyah dianggap sebagai manhaj yang nggak boleh diselisihi, sebuah kesalahan. Masalah ijtihadiyah itu apa sih Pak? Masalah yang tidak ada dalil yang sharih dari Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Dan para ulama pun berselisih pendapat. Contoh misalnya ya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang namanya membaca Al-Fatihah di belakang imam itu wajib. Imam Abu Hanifah sebaliknya, makmum nggak boleh baca apapun juga. Masing-masing punya dalil, punya. Imam Syafi'i berdalil dengan hadis apa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Ada hadisnya hasan, yaitu bahwa bacaan makmum ditanggung oleh imam. Imam Ahmad tengah-tengah. Kata Imam Ahmad, kalau imam membaca keras diam. Kalau imam membaca sir, baca. Kemudian di antara kita ada yang fanatik sama mazhab Imam Syafi'i atau fanatik sama mazhab Imam Ahmad. Oh itu yang baca Al-Fatihah di belakang imam tuh bid'ah. Ahli bid'ah tuh. Aduh. Berat Pak, tak dulu Pak. Karena tidak ada satupun ulama yang mengatakan itu bid'ah. Ini masalah tidak ada nas yang sharih Pak. Iya. Kalau kita hal seperti ini kita jadikan sebagai sesuatu yang bagaikan akidah yang nggak boleh diselisihi, pasti pecah lagi Pak. Iya. Seperti yang sudah pernah kemarin saya berikan contoh juga masalah menggerak-gerakkan jari. Ikhtilaf juga para ulama, nggak ada nasnya. Iya. Banyak permasalahan yang para ulama berselisih. Hatta di zaman sekarang para ulama berbeda pendapat. Contoh misalnya ya, masalah yang berhubungan dengan foto pakai kamera gitu kan. Jumhur ulama di zaman ini seperti Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Fauzan mengatakan nggak boleh, haram. Dan alasannya apa? Karena sama dengan menggambar. Karena sama dengan apa? Menggambar. Iya, sementara Nabi melarang untuk menggambar makhluk hidup. Syekh Utsaimin mengatakan apa? Nggak sama. Itu hanya bagaikan cermin saja, sebatas memindahkan dari satu media ke media tanpa ada menggambar sama sekali. Ya. Dan banyak kemudian para masyayikh di zaman sekarang yang merojikan pendapat Syekh Utsaimin. Ya, kayak Syekh Sa'ad Syafri yang kemarin datang di Jakarta itu, dia termasuk hayat kibar ulama. Beliau menguatkan pendapat Syekh Utsaimin dan banyak lagi yang lain. Ya. Maka yang seperti ini ya sudah kita amalkan sesuai yang kita yakini, hak, dalilnya kuat, bismillah. Kalau memang antum memandang nggak boleh, ya udah. Yang salah itu kalau antum memandang nggak boleh, foto-fotoan. Nah ini harus diingkari. Ente kok mengatakan haram sekarang foto-fotoan sih? Ya gimana lagi, kali-kali lah. Oh nggak bisa. Ya.
Iya. Ikhwata Islam, azakumullah ya. Jadi tolong bedakan masalah yang sifatnya sudah jadi ijma para ulama. Sudah nasnya sharih, jelas tegas sudah. Yang tidak boleh kita selisihi. Yang siapa yang menyelisihinya pasti sesat. Dengan masalah yang itu ijtihadiyah, tidak ada nasnya. Tidak ada dalil yang sharih menunjukkan kepadanya. Sebuah contoh lagi, Pak. Dalam masalah menyikapi sebagian yayasan yang ditahdir misalnya. Oh itu yayasannya sesat atau gini. Sebagian ustadz memandang mendekati mereka untuk mendakwahi lebih maslahat daripada apa? Menjauhi. Maka yang ini mendekati sambil memberikan masukan-masukan, nasihat dan yang lainnya. Yang ini berpendapat oh nggak boleh. Pokoknya itu yayasan sesat. Siapa yang kerjasama dengan mereka berarti sudah bekerjasama dengan al-bid'ah. Lalu membawakan asar-asar yang banyak dari para salaf. Siapa yang mengucapkan salam kepada al-bid'ah maka dia sudah merusak agama dan yang lain-lain. La haula wala quwata illa billah. Meletakkan asar bukan pada tempatnya. Ini kan masalah ijtihadiyah, akhi. Ijtihadi dalam mensikapi bagaimana. Yang satu menganggap yang lebih maslahat kita taklif kepada mereka untuk mendakwahi. Mudah-mudahan. Kok banyak orang-orang yang setelah didekati malah dapat hidayah? Banyak nggak, Pak? Banyak, alhamdulillah. Nah ini ternyata hatinya sempit untuk menerima apa? Masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah seperti ini, Pak. Dengan sangat mudah. Ya si fulan tuh, ya sururi. Kenapa? Karena ada hubungan dengan yayasan ini dan itu. Hubungan apa? Ya, karena dia menerima bantuan. Ya. Padahal kata para ulama, menerima bantuan dari yayasan yang seperti itu kalau tanpa syarat nggak apa-apa. Ya. Nah, yang seperti ini ya, akhi azakumullah, yang selalu dibesar-besarkan akhirnya muncul perpecahan, perselisihan dan yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Padahal itu kan masalah ijtihadi. Suatu kaidah, ya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar apa? Hakadha taqarrarar aslu. Demikianlah sebuah kaidah ya menjadi tetap. Walakin qad yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Tapi dalam pelaksanaan kaidah itu kata beliau, terkadang bisa berubah melihat kepada kemaslahatan kondisi. Kalau ternyata di sana ada yang lebih maslahat, enggak masalah. Bahkan terkadang sesuatu yang Allah haramkan saja dari sebagian keharaman menjadi boleh di saat maslahatnya lebih besar. Contoh ghibah. Ghibah haram tidak, Pak? Haram. Tapi kata Imam Nawawi dalam 6 perkara boleh karena maslahatnya jauh lebih besar. Di antaranya apa? Para ahli hadis membicarakan tentang perawi si fulan dhaif, si fulan thiqah, si fulan buruk hafalannya, si fulan. Itu untuk kemaslahatan apa? Membela din, membela hadis. Maka kata para ulama ini maslahatnya jauh lebih besar daripada ghibahnya tersebut. Nabi SAW membolehkan dusta pada 3 keadaan. Di antaranya mendamaikan 2 muslim. Antum berkata kepada si A, tahu nggak si B itu sebetulnya mencintai antum. Kemarin saya dengar dia mendoakan antum loh, padahal enggak gitu, Pak. Gara-gara kita berdusta jadi damai itu. Kenapa boleh? Maslahatnya jauh lebih besar. Bukan berarti kita menghalalkan dusta. Enggak. Karena ini kaidahnya, ada kaidahnya ya akal Islam, azakumullah ya. Nah terkadang masalah-masalah ini karena ketidakpahaman kaidah itu sudah kita sebutkan tadi ya akal Islam, azakumullah ya. Seseorang akhirnya menganggap bahwa pokoknya harus begini. Kalau nggak begitu, kalau nggak begini, ente sesat. Waduh, dulu deh Pak. Iya. Inilah Bapak sekalian sebagian perkara-perkara dan sebetulnya masih banyak lagi yang lain. Ya bahwa perpecahan-perpecahan itu akibat daripada hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Maka di zaman sekarang Pak yang harus kita lakukan apa? Yang pertama ta'anni. Apa ta'anni itu? Jangan tergesa-gesa, sabar, jangan terpancing emosi dulu. Anda boleh emosi, tapi hati tetap dingin. Entah dulu deh.
Kalau memang kita lagi kesal sama seseorang, lebih baik kita berpikir kira-kira sikap saya ketika bersikap seperti ini menimbulkan mudarat apa tidak. Kalau memberikan mudarat, dengan diam aja dah. Iya. Ta'anni, makanya Rasulullah memuji seorang sahabat yang punya dua sifat ini. Kata Rasulullah apa? Inna fika la khaslatain yuhibbuhum Allah. Kamu itu punya dua sifat yang Allah cintai. Al-hilmu wal ana. Apa itu hilmu? Hilmu itu sifat, yaitu halim, tidak cepat marah dan kuat menahan emosi. Al-anah artinya tidak tergesa-gesa melakukan sebuah sikap, tapi berpikir dulu ke depan. Ya, kira-kira ini akan mudarat atau tidak. Itu sangat bagus ya akal Islam. Ya. Adapun kita tergesa-gesa, setiap kita kesal langsung kita ngomong di media sosial, bahaya. Setiap kita nggak suka langsung ngomong di media sosial, bahaya. Pokoknya semua yang menjadi kesal di unek-unek kita sampaikan di media sosial. Ini fitnah ya akal Islam. Walah hatta kalau kita baca di media sosial ada orang yang memprovokasi, kita mau berikan komentar, tak dulu. Kira-kira komentar kita ini manfaat apa enggak? Maslahat apa enggak? Apa malah menimbulkan mudarat apa tidak? Kan seringkali kita ini terbawa oleh apa? Emosi. Emosi itulah yang akhirnya kita memberikan komentar-komentar yang enggak enak, Pak. Akhirnya malah tambah apa? Ribut, tambah macam-macam deh. Ikhwatul Islam azakumullah ya. Antum tahu enggak, Pak? Anjing itu gonggong, lempar batu lari kan gitu. Tapi antum lihat singa itu diem. Tapi diemnya singa, orang takut gitu. Makanya kita jangan kayak anjing. Anjing itu senangnya gonggong gitu. Ya. Kita kayak singa, diem. Tapi diam kita bukan berarti diam. Diam berwibawa. Melihat kepada kondisi, melihat kepada kemaslahatan. Kalau memang pas waktunya untuk membantah ya silakan bantah, tapi dengan cara apa? Ilmiah, yang benar. Ikhwat Islam, azakumullah, semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat.